Halo teman-teman, selamat datang di kelas JavaScript di mana di sini kita akan fokus membahas dokumen object model atau disingkat DOM. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan dan saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi langsung dengan saya, teman-teman juga bisa chat via Telegram, atau jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau dari teman-teman perusahaannya ingin konsultasi dengan saya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, ini adalah materi yang teman-teman perlu persiapkan ya, atau pelajari sebelum teman-teman mengikuti kelas JavaScript dokumen object model ini. Jadi ini bukanlah materi dasar JavaScript ya, jadi pastikan teman-teman sudah mempelajari materi-materi sebelumnya. Materinya adalah JavaScript dasar, JavaScript Object Oriented Programming, JavaScript Standard Library, dan juga JavaScript Modules. Jadi pastikan teman-teman sudah mempelajari kelas-kelas tersebut. Sudah ada juga ya di roadmap JavaScript yang sudah saya buat, ya teman-teman tinggal diikuti aja. Oke, agendanya apa sih di materi ini? Di sini materinya kita akan fokus membahas hanya dokumen object model ya. Jadi kita akan fokus membahas seperti apa itu dokumen, apa itu node, elemen, atribut, event, event handler, dan masih banyak materi tentang DOM yang akan kita bahas. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan dokumen object model. Ketika sebuah website itu di-load oleh browser atau web browser, maka web browser tersebut akan membuat yang namanya dokumen object model dari halaman website yang kita buka. Nah, DOM ini itu dibuat dalam bentuk tree, jadi seperti pohon ya, dan di tiap cabangnya itu berisikan objek-objek dari jenis elemen HTML yang ada di tampilan websitenya. Jadi seperti teman-teman ketika belajar HTML, kita kan bikin ada elemen-elemennya ya, atau tag-tagnya. Ada tag misalnya HTML, ada body, ada paragraf, ada header, dan sebagainya. Ada banyak. Nah, itu semua direpresentasikan dalam bentuk DOM. Dokumen object model. Bentuknya nanti berupa seperti tree ya, seperti pohon. Nah, JavaScript itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi dokumen object model. Jadi salah satu keuntungannya kita menggunakan JavaScript adalah karena JavaScript ini jalan di atas browser ya. Nanti kita bisa melakukan manipulasi data si DOM itu. Jadi ketika halaman HTML itu ditampilkan, kita bisa manipulasi isi dari elemen-elemen HTML-nya. Nah, artinya apa? Artinya dengan JavaScript kita bisa mengakses setiap objek DOM-nya, bahkan memanipulasi objeknya. Jadi istilahnya itu nanti aplikasi web kita gitu ya, itu bisa terlihat lebih dynamic menggunakan JavaScript. Oke, kalau misalnya kita buat diagramnya, kurang lebih diagramnya seperti ini ya. Jadi ini kalau dilihat itu seperti pohon tapi terbalik ya, jadi akarnya itu di atas. Dari batangnya nanti ke dahan-dahan dan seterusnya. Ya ini kalau misalnya dibalik mungkin seperti pohon. Jadi intinya nanti ketika kita web browser kita akan merender atau menampilkan sebuah website, nanti dia akan dibentuk dalam sebuah dokumen. Nanti kan di dalamnya ada HTML ya, ada tag atau elemen HTML. Di dalam HTML itu mungkin ada dua cabang. Di sini ada yang head, lalu di sini ada body. Di dalam head mungkin ada lagi yang namanya title. Nah, di dalam title dia punya teks, misalnya my title. Jadi ini contoh aja ya, bukan berarti nanti seperti ini, enggak, ini cuma contoh. Mungkin di dalam head banyak lagi ya, ada script, ada styles, dan yang lain-lain. Nah, contohnya di body misalnya, di dalam body ada tag A misalnya ya, anchor, habis itu di sini ada H1 misalnya, atau header 1. Lalu dalam header 1 nanti dia bercabang lagi, dalamnya ada misalnya teks si headernya, dan ini teks si anchor-nya, lalu di sini ada atributnya contohnya. Jadi seperti ini. Jadi lebih mirip kayak pohon ya, tapi terbalik. Jadi ini adalah diagram DOM. Jadi setiap kita membuat website ya, nanti website ditampilkan di browser, itu semuanya akan ditampilkan dalam bentuk DOM atau dokumen object model. Nah, dari DOM ini kita bisa lakukan kalau teman-teman mau mengambil tiap elemennya, itu kita bisa lakukan nanti menggunakan JavaScript. Atau teman-teman mau manipulasi tiap elemennya, itu bisa kita lakukan menggunakan JavaScript. Atau teman-teman mau mengubah misalnya, atau bahkan menambah atau menghapus, itu juga bisa kita lakukan menggunakan JavaScript. Nah, terus hubungannya apa nih, DOM dan JavaScript? Jadi bukan berarti DOM itu JavaScript ya, bukan ya. Jadi DOM itu bukanlah fitur atau bahasa pemrograman, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya.
DOM itu sebenarnya hanyalah representasi objek dari struktur halaman web. Jadi sebenarnya DOM juga bisa diimplementasikan di banyak bahasa pemrograman ya, tidak hanya JavaScript. Cuma kebetulan karena by default-nya browser itu menggunakan JavaScript, ya berarti kita bisa menggunakan JavaScript untuk mengedit si DOM-nya ini. Nah, DOM sendiri sebenarnya bukanlah bagian dari bahasa pemrograman JavaScript. Jadi melainkan bagian dari yang namanya Web API. Jadi nggak ada ini ya, bukan berarti karena kalau teman-teman cari mungkin tutorial banyakkan DOM menggunakan JavaScript ya, karena memang bahasa yang utama di web itu terutama di web client ya, di browser itu ya JavaScript gitu ya. Tapi sebenarnya DOM sendiri bukan spesifikasi dari bahasa pemrograman JavaScript. Jadi ini lebih ke fitur yang namanya Web API ya, fitur di web, dan kita bisa menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk menggunakan si fitur DOM ini. Jadi DOM sendiri didesain secara agnostik. Agnostik itu artinya sebenarnya dia bisa digunakan oleh bahasa pemrograman apapun. Jadi kalau teman-teman nyari library bahasa pemrograman lain, contohnya Java untuk mengedit DOM itu juga bisa. PHP untuk DOM itu juga banyak gitu ya. Jadi sebenarnya banyak. Nah, karena memang untuk membuat web ya, kita tidak hanya bisa menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, yang lain juga banyak. Jadi ini sekilas tentang DOM ya. Jadi DOM itu sebenarnya adalah fitur di Web API, dan kebetulan memang banyak menggunakan JavaScript ketika mengelola data DOM-nya ini, karena memang lebih mudah ya kalau menggunakan JavaScript, karena default-nya di browser itu kita bisa menggunakan JavaScript. Oke, sebelum kita mulai praktek ya, silakan teman-teman membuat dulu project-nya. Membuat project-nya sederhana, seperti kelas-kelas sebelumnya tentang JavaScript. Jadi teman-teman silakan buat folder kosong ya, misalnya namanya adalah belajar JavaScript DOM. Nah, saya sudah buat di sini, jadi saya tidak akan demokan dari awal. Jadi saya sudah membuat sebuah project kosong, isinya adalah folder belajar JavaScript DOM. Ini isinya masih kosong, kalau teman-teman lihat, belum ada file apa-apa. Jadi sekarang silakan teman-teman buat dulu ya project-nya. Isinya sebuah folder kosong, terserah dimanapun. Nanti kita akan menggunakan live server. Jadi yang sudah saya bahas di kelas-kelas sebelumnya. Jadi kita nanti jalankan aplikasi JavaScript kita menggunakan live server ya. Entah itu teman-teman menggunakan WebStorm misalnya IDE-nya, atau menggunakan Visual Studio Code. Sekarang kita bahas tentang tipe data yang ada di dokumen object model atau DOM. Jadi DOM itu memiliki representasi data, tapi bukan seperti data string ya, number, bukan seperti itu, tapi lebih ke data semacam objeknya. Nah, tidak terlalu banyak sebenarnya tipe yang ada di dalam DOM, nanti kita bahas satu persatu. Nah, oleh karena itu sebenarnya DOM itu sangat sederhana kalau teman-teman perhatikan, tapi penggunaannya sangat bermanfaat, dan memang di framework nanti kalau teman-teman belajar JavaScript ya, atau library apapun, itu pasti banyak sekali digunakan untuk memanipulasi si DOM ini. Oke, ada apa saja tipe datanya? Oke, ini adalah tipe data yang ada di dalam DOM. Jadi ini tipe datanya dan ini keterangannya. Yang pertama itu tipe datanya adalah dokumen. Anggap saja ini semacam kelas dokumen gitu ya. Kita kan sudah belajar JavaScript Object Oriented Programming. Anggap saja ada sebuah kelas di dalam DOM, itu namanya adalah dokumen. Ya, kenapa saya anggap saja kelas? Karena memang bukan kelas sebenarnya ini ya. Jadi tipe datanya memang bentuknya adalah kontraknya adalah dokumen. Ya, anggap aja seperti kelas. Ini merupakan representasi dari halaman web. Jadi setiap browser itu membuka halaman web, itu dia akan buka dalam bentuk dokumen. Jadi representasi satu halaman web itu namanya dokumen. Kalau teman-teman bingung, anggap aja ketika teman-teman buka browser, buka satu tab, itu kan teman-teman mungkin membuka halaman misalnya programmerzamano.com. Anggap saja satu tab itu adalah satu dokumen. Kalau teman-teman buka tab lain, nanti dia akan otomatis membuat dokumen yang lain juga untuk si tab tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya node. Node ini merupakan base class untuk semua tipe data di DOM. Seperti dokumen, elemen, nanti ada atribut. Itu sebenarnya ya anggap aja ini semacam parent class-nya dari si data-data tipe data yang ada di dalam DOM. Namanya adalah node. Jadi dokumen pun yang ini adalah turunan dari si node. Elemen pun nanti turunan dari si node, dan atribut pun turunan dari si node. Artinya apa? Artinya nanti ketika kita bahas ya di materi bagian node, jadi semua fitur yang ada di dalam node, entah itu propertinya atau metodenya, itu otomatis dimiliki oleh semua elemen yang ada di dalam DOM.
Jadi ini adalah istilahnya parent-nya dari semua tipe data di dalam DOM. Nah, selanjutnya ada tipe data yang namanya elemen. Elemen ini merupakan representasi objek elemen di dalam web. Kalau teman-teman bingung apa itu objek elemen, ya anggap aja itu misalnya bagian tag-tag dari HTML-nya, itu adalah elemen-elemennya gitu ya. Jadi misalnya nanti ada head, ada body, ada form, input, nah anggap aja itu adalah tipe datanya elemen. Nah, selanjutnya ada yang namanya tipe data node list. Node list itu merupakan array atau collection yang berisikan node. Jadi anggap aja kalau kumpulan dari node ya, kumpulan dari node itu kita bilang namanya node list. Jadi bukan array ya, tapi ini namanya node list. Nah, kenapa dia kumpulan dari node? Kenapa bukan kumpulan dari elemen? Karena di dalam node kan nanti representasinya bisa banyak ya, bisa dokumen, elemen, atribut. Jadi node list itu memang kumpulan atau isinya itu adalah node. Entah itu dalamnya ada elemen, atribut, dokumen, itu tidak peduli ya, yang penting dia adalah node. Nah, selanjutnya ada yang atribut. Atribut ini merupakan representasi objek atribut di dalam elemen. Ya, anggap aja ketika teman-teman bikin sebuah tag HTML kan biasanya kita menambahkan atribut. Misalnya atributnya ID sama dengan ID-nya apa, atau kelas sama dengan kelas CSS-nya apa, seperti itu. Nah, setiap kombinasi atribut itu kita namakan atribut. Cuma di sini kebetulan tipe datanya ATTR ya, jadi emang agak sedikit disingkat. Tapi kita biar gampang bilang aja atribut ya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir adalah name node map. Nah, ini memang agak sedikit aneh ya namanya, name node map. Nah, ini merupakan collection atau array yang berisikan data atribut dan dia bentuknya map. Jadi bukan array ya. Kenapa bentuknya map? Karena nanti dia itu ada indeksnya, dan indeksnya itu key-nya itu berupa nama si atributnya. Jadi anggap aja name node map ini adalah kumpulan dari atribut. Nanti kita akan bahas di materi masing-masing. Nah, jadi ini adalah tipe data ya utama dari si dokumen objek model. Jadi tidak terlalu banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 saja. Nanti kita akan bahas ya tiap tipe data ini di materi masing-masing. Sekarang kita bahas tentang dokumen. Dokumen ini merupakan representasi objek dari halaman web, seperti yang sudah sebelumnya kita bahas. Dalam satu halaman web itu terdapat satu dokumen saja, dan kita tidak perlu membuat objeknya secara manual. Jadi tidak seperti kelas biasanya ya, misalnya teman-teman bikin new dokumen, tidak seperti itu. Karena ini sudah otomatis. Jadi setiap teman-teman membuka halaman sebuah website, si browsernya, dia otomatis akan membuat representasi dari dokumennya untuk halaman website tersebut. Jadi teman-teman tidak butuh lagi membuat objek dokumennya. Nah, untuk mengakses objek dokumen, itu kita bisa menggunakan kata kunci dokumen. Jadi sudah otomatis ada sebuah variabel namanya dokumen. Nah, detailnya kalau teman-teman ingin tahu dokumen itu isinya apa aja, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini detail dari dokumen. Jadi di sini nanti kita bahas ya propertinya dan yang lain-lain. Oke, jadi dokumen itu secara otomatis akan dibuat dalam browser ketika teman-teman membuka si halaman webnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat objeknya secara manual. Kita bisa langsung menggunakan kata kunci dokumen. Jadi teman-teman bisa coba ya buat JavaScript, lalu misalnya kita log info si dokumennya. Jadi ini langsung, teman-teman nggak perlu bikin variabel dulu, nggak perlu bikin objek dulu, langsung dokumen. Otomatis dia memiliki data dokumennya. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita akan buat sebuah file. Di sini HTML file namanya adalah dokumen. Kita buat dokumen. Kita buat script. Lalu di sini console info dokumen. Jadi langsung saja dokumen. Tidak perlu bikin variabel dokumen, tidak perlu bikin new dokumen, langsung saja dokumen. Oke, kita akan coba lihat. Kita lihat konsolnya hasilnya, nah ini ada dokumen. Kalau teman-teman perhatikan, oke kita perbesar dulu. Nah, ada dokumen ya. Jadi kalau kita perhatikan, isi dokumennya itu adalah, nah lihat, ini adalah HTML dokumen semuanya, total. Jadi, setiap satu halaman web dibuka, otomatis dia pasti memiliki dokumennya. Bahkan kalau teman-teman buka di sini ya, misalnya halaman YouTube Programmer Zaman Now, kita inspect elemen.
Nah, kita masuk ke konsol, teman-teman coba, misalnya ketik dokumen, enter. Nah, ini otomatis ada dokumennya. Satu halaman website YouTube Programmer Zaman Now. Jadi teman-teman tidak perlu buat manual untuk dokumen. Langsung menggunakan kata kunci dokumen, dia otomatis bisa kita dapatkan detailnya. Oke, dokumen itu memiliki banyak sekali properti. Ya, properti dalam dokumen bisa kita gunakan untuk melihat data dari detail si dokumennya. Teman-teman bisa baca di sini ya, di bagian propertinya. Jadi di dokumen itu propertinya ada banyak. Saya tidak akan bahas satu persatu, teman-teman bisa baca saja ya. Jadi di sini contohnya ada properti body. Ini untuk mendapatkan elemen body. Ada children untuk mendapatkan semua detail dari elemen-elemen yang ada di dalam si dokumennya. Dan content tab untuk dapetin misalnya tipe data si halamannya dalam bentuk apa, misalnya seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya ya. Ada form, ada font misalnya ya, ada bagian head, ada hidden, ada image. Contohnya kalau teman-teman pengen dapetin semua data image-nya, ada links ya, dan yang lain-lain. Ada banyak sekali ya di sini untuk properti di dokumen. Kita akan coba. Jadi misalnya kita akan coba log dokumen title-nya. Kita pengen tahu ya. Habis itu dokumen body-nya, dokumen head-nya, images-nya kalau memang ada, lalu content type-nya. Oke, jadi sudah ada di sini. Saya akan buat file beda ya, biar tidak hilang. Di sini dokumen property. Oke, kita akan coba dokumen, misalnya titik title. Kalau teman-teman pengen tahu si dokumen ini title-nya apa misalnya. Lalu dokumen head misalnya ya. Kalau kita ingin tahu header-nya, bagian elemen head-nya apa. Habis itu body untuk dapetin body-nya. Jadi banyak sekali propertinya. Content type contohnya. Kalau teman-teman pengen tahu content type-nya. Atau misalnya images. Kalau teman-teman pengen tahu ada berapa banyak image di sini ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, lihat di sini dokumen title isinya adalah dokumen properti. Karena di sini memang title-nya dokumen properti. Lalu di sini head-nya, nah ini bagian elemen head-nya saja. Nanti kita bahas ya lebih detail di tentang elemen. Lalu ini body, berarti di sini elemen body-nya. Lalu di sini images kebetulan HTML collection kosong. Memang kebetulan kita tidak membuat image di sini ya. Lalu di sini content tab dari halaman webnya adalah teks HTML. Jadi seperti ini kalau teman-teman ingin dapat detail dari si properti dari dokumen. Teman-teman bisa baca ya semuanya detailnya apa aja informasi yang teman-teman bisa dapetin di halaman dokumentasi si dokumen propertinya. Oke, yang terakhir ada yang namanya method. Jadi namanya misalnya semua DOM ya, itu mirip kayak kelas. Jadi dia bisa punya properti dan dia juga bisa punya method. Nah, termasuk di sini dokumen juga dia punya banyak sekali method. Banyak metode yang terdapat dalam dokumen biasanya digunakan untuk manipulasi data DOM. Contohnya teman-teman kalau mau bikin node baru kah, elemen baru, atribut baru, atau bahkan mengambil atau menseleksi node yang ada dalam dokumen. Itu juga bisa. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit ya, karena memang ini terlalu banyak kalau kita bahas dalam satu chapter. Jadi contohnya di sini ada metodenya, ada banyak banget. Ada append untuk menambah elemen. Contohnya kalau teman-teman mau menambah elemen ke dalam sebuah dokumen, teman-teman bisa gunakan append ya. Atau bikin atribut ya, ada juga, ada bikin komen, bikin elemen, bikin event, nanti kita bahas tentang event, dan yang lain-lain. Ada banyak sekali. Teman-teman bisa baca satu persatu kalau teman-teman mau. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya, tinggal diklik aja di sini, misalnya create element. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana cara membuat elemen. Jadi ini detailnya. Oke, contohnya seperti ini misalnya. Kita ingin tahu, ingin dapetin misalnya elemen berdasarkan ID. Teman-teman ada sebuah metode namanya getElement by ID. Ini digunakan untuk mendapatkan elemen berdasarkan ID-nya. Nah, untuk detailnya tentang elemen nanti kita bahas ya di materi elemen. Nah, di sini kita coba contoh dulu. Jadi misalnya teman-teman mau dapetin ini nih. Kita punya sebuah tag paragraf, ID-nya tulisan. Nah, kita pengen dapetin tag ini, detailnya semuanya. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini, dokumen getElement by ID.
Artinya kita dapetin elemen berdasarkan ID. ID-nya apa? Tulisan. Nanti si JavaScript ini akan nyari di DOM ini, di dokumen objek modelnya, ada nggak nih elemen yang ID-nya adalah tulisan. Nah, dia dapat ini ya, ID-nya tulisan. Otomatis kalau teman-teman nanti log tulisan, nanti dia keluar si elemen P ini. Oke, kita akan coba. Saya akan buat di sini file baru namanya dokumen method. Kita buat div misalnya, kita buat P, ID-nya tulisan. Oke, kita buat scriptnya. Misalnya kita bikin const tulisan sama dengan, jadi teman-teman gunakan dokumen titik get element by ID. Lalu di sini tinggal masukkan ID-nya apa, misalnya tulisan, seperti ini. Nah, kita akan coba console info tulisan. Oke, kita buka. Nah, lihat hasilnya. Di sini kita dapat P ID tulisan. Karena kita pakainya get element by ID-nya tulisan. Jadi otomatis dia dapat yang ini. Jadi ini salah satu metode yang ada di elemen. Ada banyak ya metode yang ada di elemen. Ada get element by ID, get elements by tag gitu ya, dan yang lain-lain. Nanti kita bahas bertahap ya, sambil kita membahas tentang elemen dan yang lain-lain. Jadi ini adalah dokumen, tipe data pertama yang ada di dalam DOM. Sekarang kita akan bahas tentang node. Node adalah base class dari dokumen ya. Jadi semuanya itu dari dokumen, entah itu elemen, atribut yang nanti kita akan bahas, itu sebenarnya parent class-nya ya, atau misalnya base class-nya itu adalah node. Artinya apa? Artinya semua fitur yang dimiliki di node itu dimiliki di semua fitur. Jadi semua properti atau juga metode yang ada di dalam node itu otomatis ada di dokumen yang sebelumnya sudah kita bahas, ada di elemen yang nanti kita bahas ya, dan juga ada di atribut yang nanti akan kita bahas. Node di dalam DOM itu bentuknya adalah tree. Ya, jadi bentuknya pohon seperti yang di awal. Artinya dengan node kita bisa melihat parent-nya. Jadi kan namanya tree ya, mirip kayak pohon gitu ya, ada parent-nya, ada yang atasnya ya, atau ada juga children-nya, istilahnya tuh daun-daunnya gitu ya. Nah, kita juga bisa ngelihatnya. Jadi bentuknya tuh node seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya di dalam tree kita bisa melihat sibling ya, atau node sebelahnya. Misalnya di kiri atau di kanan misalnya seperti itu misalnya ya. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini adalah kontrak dari si node itu sendiri. Jadi ini kontraknya ya, node itu. Jadi dia itu adalah abstract base class ya. Anggap aja ini semuanya dia adalah parent-nya dari semua dokumen, elemen, dan juga atribut ya. Nanti detailnya kita bahas ya tentang properti dan juga metodenya. Oke, jadi ini contohnya. Salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan node itu kita bisa menggunakan get element by ID. Jadi contohnya kita menggunakan dokumen get element by ID. Artinya apa? Artinya kita mau ngambil elemen berdasarkan ID. Jadi teman-teman silakan bikin ini ya, tag HTML, lalu silakan tambahkan ID. ID itu kan unik ya, di dalam satu halaman web itu biasanya cuma satu, tidak boleh ada satu ID yang sama gitu ya. Jadi contohnya di sini ada ID menu, ID first, second, dan third. Nah kalau kita ingin ngambil UL contohnya ya, tag yang UL ini kita bisa gunakan get element by ID misalnya menu, karena di sini ID-nya kita set menjadi menu. Kalau teman-teman mau ambil ini contohnya li-nya, teman-teman bisa gunakan get element by ID-nya itu adalah first, atau ini second, ini adalah third. Oke, kita akan coba. Oke, sekarang kita akan buat sebuah file HTML namanya adalah node ya. Oke, jadi di sini kita akan buat UL, di mana ada li-nya sebanyak 3 misalnya. Di sini adalah first, first, second, dan juga third. Nah, di sini kita akan tambahkan ID menu contohnya. Di sini kita tambahkan ID first, lalu di sini ID second,
Dan di sini ID third. Oke. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ingin mengambil node ini, ya, kita cukup gunakan dokumen getElementById. Jadi ada sebuah metode getElementById di dalam dokumen. Teman-teman bisa gunakan dan dia hasilnya adalah sebuah node. Contohnya di sini gunakan menu ya. Kita simpan dalam sebuah variabel menu misalnya. Oke, kita akan coba console info menu. Lalu kalau teman-teman mau ambil, kalau ketika kita mau ngambil menu, itu kan dapatnya yang ul ini. Ini otomatis satu blok ini semuanya diambil ya. Artinya teman-teman juga bisa mendapatkan semua elemen-elemen yang ada di dalamnya. Karena kan kita istilahnya ini pohon ya, seperti pohon ya. Jadi kalau kita ambil batangnya, maka daunnya pun akan ikut terambil. Nah, kalau teman-teman pengen lebih detail ngambil dalamnya, teman-teman juga bisa gunakan dokumen getElementById, contohnya second. Ini misalnya second. Console info second. Oke, sekarang kita coba. Kita lihat hasilnya. Kita lihat konsol. Nah, lihat. Ini, node ini kita dapatnya yang ul ini ya. Nah, lihat. Dalamnya pun bisa dapat. Bisa kelihatan artinya. Nah, kalau yang ini cuma dapat yang li yang ID-nya second. Jadi seperti ini ya. Ini tentang node. Jadi kalau teman-teman mau ngambil salah satu node, teman-teman bisa gunakan getElementById misalnya. Oke, kita bahas sekarang tentang node property. Jadi node itu memiliki banyak sekali property. Property di node itu banyak berisi informasi reference ke node lainnya. Seperti contohnya ada kalau teman-teman mau dapetin parent node-nya siapa gitu ya, atau children node-nya siapa, atau node di sebelahnya itu siapa gitu ya. Nanti teman-teman bisa gunakan si node ini. Jadi di node itu ada properti ya. Di sini ada banyak. Kalau teman-teman perhatikan, ini banyak. Teman-teman bisa baca detailnya. Contohnya teman-teman bisa ambil semua node yang ada di dalamnya atau istilahnya itu anaknya gitu ya. Teman-teman bisa gunakan child nodes. Ini otomatis dia dapetin semua node di dalamnya. Tapi ini return value-nya adalah node list ya. Nanti kita bahas lebih detail di materi tersendiri. Lalu ada first child. Kalau teman-teman mau ambil misalnya anaknya tapi cuma yang pertama saja, teman-teman bisa gunakan first child. Ada yang last child. Itu untuk dapetin yang paling akhirnya. Misalnya anaknya yang paling terakhir. Atau next sibling itu ya. Itu untuk mendapatkan istilahnya itu saudaranya, yang sebelahnya, yang selanjutnya gitu ya. Nah, atau previous sibling ada juga. Nah, di sini previous sibling. Jadi kalau teman-teman mau ambil yang tetangganya istilahnya atau saudaranya yang di sebelumnya. Nah, ada juga teman-teman parent node. Kalau teman-teman mau ambil siapa sih node pemilik atau istilahnya node di atasnya gitu ya. Ada text content kalau teman-teman mau ambil data teks di dalamnya. Contohnya teman-teman sebelumnya kan kita pakai li gitu ya. Nah, teman-teman mau ambil nih teksnya isinya apa? Nah, teman-teman bisa ambil menggunakan teks konten ini. Oke, kita sekarang akan coba ya. Kita akan update yang sebelumnya. Teman-teman misalnya ambil getElementById menu misalnya. Kalau kita infokan menunya seperti yang keluar sebelumnya. Kalau teman-teman mau dapetin itu teman-teman bisa gunakan children atau child node ya. Bisa seperti itu. Jadi ada juga children, itu sama aja sebenarnya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan copy paste saja ya, biar tidak hilang ini. Saya akan buat node, di sini saya akan buat lagi node property. Oke, di sini kita buat node property. Oke, jadi kalau teman-teman mau, kita bisa gunakan info menu titik child nodes. Kalau teman-teman mau child nodes, maka dia akan dapetin semua nodes yang childnya. Ini coba kalau kita lihat hasilnya. Nah, ini kan berupa yang sebelumnya ya, yang menu jadi ul. Tapi kalau misalnya child nodes, dia bentuknya adalah node list. Nanti kita bahas lebih detail. Di dalamnya itu ada banyak sekali komponen. Komponen yang pertama itu teks. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang ini adalah sebuah teks kosong kebetulan. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ada yang namanya text node gitu ya.
Nah, ini dianggapnya sebuah teks. Makanya di sini ada teks. Lalu diikuti dengan li yang first. Makanya di sini yang li yang first. Lalu di sini ada teks lagi ya. Di sini teks kosong nih. Nah, ini makanya keluar teks lagi. Lalu li second, teks lagi, li yang ke third-nya, lalu teks lagi. Jadi totalnya ada 7. Seperti ini. Oke. Kalau teman-teman misalnya kita ambil yang second ya, berarti yang second itu yang ini. Teman-teman pengen dapetin detail dalamnya, teman-teman bisa gunakan text content. Jadi kalau teman-teman dapetin text content, nah lihat di sini keluarnya text contentnya adalah second. Atau kalau teman-teman mau dapetin siapa sih yang di saudaranya ya, saudara sebelum dan setelahnya. Saudara sebelumnya kan berarti yang first. Saudara setelahnya itu berarti yang third. Jadi ini previous sibling ya, sama next sibling. Enter. Nah, kita lihat di sini. Jadi previousnya adalah teks. Kenapa teks? Karena seperti yang tadi dibilang, di sini dia ada teks nih. Nah, jadi teks, sorry ya. Jadi nggak langsung li, tapi teks lagi. Kalau teman-teman mau dapetin next-nya lagi atau sebelum-sebelumnya lagi, tinggal titik previous sibling lagi atau di sini titik next sibling. Nah, baru ini yang dapatnya yang li first dan li third. Jadi harap berhati-hati ya kalau misalnya ada teks istilahnya seperti ini. Nah, kalau nggak ada teks baru dia nggak akan dapat teksnya. Jadi pastikan teman-teman kalau nanti bikinnya, kalau pengen beneran dapat ya, nah kalau seperti ini dia dapat nih yang li first sama li third. Karena di sini tidak ada teks. Tapi kalau teman-teman enter di sini, maka di tengah-tengahnya seakan-akan ada teks walaupun cuma enter. Dan di sini pun kan ada ya, ada beberapa tab di sini. Jadi ketika di save, kita lihat dia dapatnya yang previous sibling dan juga next siblingnya itu dapatnya teks, bukan dapatnya yang li first dan juga li third. Jadi ini properti-properti yang ada di dalam Node. Teman-teman bisa baca detailnya ya di halaman dokumentasinya, karena lumayan banyak propertinya. Oke, yang terakhir kita bahas tentang metodenya. Jadi Node juga memiliki banyak sekali metodenya. Metode di Node itu bisa digunakan untuk memanipulasi data node-nya. Contohnya teman-teman mau menambah sebuah node baru di dalamnya atau menghapus node yang di dalamnya, itu bisa gunakan si metodenya. Oke, ini salah linknya ya, maksudnya ke link metode harusnya yang di bawahnya. Nah, ini yang ini. Oke, jadi contohnya ada append child, kalau teman-teman mau menambahkan child gitu ya. Atau clone, kalau teman-teman mau mengclone. Clone itu istilahnya menduplikasi contents untuk mengecek apakah dia ada anak A atau node B atau node yang lainnya lah istilahnya. Atau mengecek apakah ada sebuah node atau tidak. Nah, teman-teman banyak juga ya. Jadi di sini ada insert before, menambahkan sebelum, ada remove child ya. Kalau teman-teman mau menghapus child atau replace child kalau teman-teman mau mengganti sebuah child. Oke, kita akan coba. Jadi contohnya sebelumnya kan kita sudah punya ya first, second, dan third ya. Oh, contoh teman-teman ambil menunya. Oh, teman-teman hapus. Jadi menu titik remove child, artinya menghapus child. Oh, teman-teman remove yang dokumen get element by ID first. Nanti otomatis ini akan hilang, terhapus. Nah, teman-teman juga bisa gunakan menu remove child get element by ID second. Artinya nanti yang second ini akan dihapus dari menu. Dan yang terakhir, yang third, kalau teman-teman remove child, otomatis dia akan dihapus dari menu. Jadi, kalau untuk menghapus, teman-teman bisa gunakan remove child. Kalau untuk menambah, tinggal add child. Oke, kita akan coba. Oke, di sini saya akan copy paste yang node. Di sini kita buat node method. Oke, selanjutnya di sini, misal saja, saya akan gunakan menu remove child, gitu ya. Yang mau di remove maksud saya dokumen get element by ID, misalnya first. Apa yang terjadi kalau kita buka ya? Nah, lihat. Second dan third-nya itu ada, tapi yang first-nya itu hilang. Kenapa first-nya hilang? Karena di sini kita remove first-nya. Termasuk kalau saya remove yang second-nya. Nah, lihat, dia otomatis hilang. Walaupun di HTML-nya ada, tapi ketika JavaScript-nya dijalankan, dia otomatis menghapus si node-nya. Termasuk yang third. Ini juga sama, lihat, otomatis hilang. Jadi ini adalah metode-metode yang ada di dalam si
ini ya, Node. Jadi teman-teman bisa baca dokumentasinya lebih detail apa aja metodenya yang ada. Jadi rata-rata kalau teman-teman mau misalnya menghapus atau menambah dan yang lain-lain ya berhubungan sama node gitu ya dan relasi-relasi node, itu teman-teman bisa gunakan metode-metode dan juga properti yang ada di node. Sekarang kita bahas tentang elemen. Elemen ini merupakan turunan dari node ya. Sebelumnya kita udah bahas node, nah sekarang kita bahas salah satu turunannya yaitu elemen. Dokumen juga sebenarnya dia turunan dari elemen. Maksud saya turunan dari node. Jadi elemen itu merupakan node yang bentuknya adalah elemen. Jadi anggap aja ini HTML elemen ya. Sebenarnya sih nggak harus HTML elemen, tapi intinya dia bentuknya adalah elemen, di mana biasanya adalah elemen HTML. Ini biasanya. Misalnya HTML gitu ya, ada head, body, div, table, dan yang lain-lain. Ini kita bilang namanya adalah elemen. Detail dari data elemen teman-teman bisa baca di sini. Jadi ini ada representasinya ya, elemen. Jadi elemen itu dia parent-nya adalah si node. Oke. Untuk teman-teman mendapatkan elemen, kita udah bahas ya di materi sebelumnya, kita bisa gunakan get element by ID. Makanya di sini namanya adalah elemen. Jadi get, dapatkan elemen berdasarkan ID-nya. Jadi untuk mendapatkan elemen, teman-teman mau ngambil mana nih elemennya? Teman-teman sebenarnya bisa get element by ID. Yang penting di elemennya berarti harus ada ID-nya. Nah, gimana kalau tidak ada ID-nya? Nanti kita bahas di materi tersendiri ya. Ada yang namanya query selector. Nah, kita akan bahas dulu yang pakai ID dulu di sini. Jadi teman-teman kalau mau ambil elemen, tambahkan ID-nya di elemennya, nanti di JavaScript-nya kita bisa gunakan dokumen get element by ID. Nah, contohnya, kita ingin misalnya mengubah isi teksnya ini nih. Teksnya kan kosong. Nah, kita bisa ganti title titik text content untuk mengganti isi teksnya. Sama dengan misalnya belajar JavaScript DOM. Oh, di sini ada paragraf ya, ID-nya description, teksnya juga kosong, kita ganti di sini misalnya description titik text content selamat belajar JavaScript DOM. Nanti secara otomatis semua data ini akan mereflect langsung di HTML-nya. Jadi di halaman website-nya nanti otomatis dia berubah. Oke, kita akan coba. Oke, di sini kita akan buat sebuah file HTML baru namanya elemen. Oke, jadi kita akan buat H1 ya. ID-nya adalah, tadi ID-nya apa? Title ya. Title, kita kosongkan isinya, lalu kita bikin P. ID-nya adalah description. Oke, ini kalau kita running, ya, teman-teman coba running, ini isinya kosong, tidak ada apa-apa ya, karena memang di sini tidak ada apa-apa. Oke, sekarang kita akan gunakan JavaScript untuk memanipulasi data elemen tersebut. Oke, yang pertama kita akan ambil dulu dokumen get element by ID title. Kita bikin konstan, ini adalah title. Lalu title-nya, text content-nya kita ganti menjadi misalnya belajar JavaScript DOM. Kita save. Nah, lihat. Ini auto refresh ya kebetulan. Nah, keluar di sini belajar JavaScript DOM. Padahal di sini tidak ada. Jadi kita bisa memanipulasi si elemen ini. Termasuk yang ini nih. Dokumen get element by ID yang description misalnya. Kita bikin konstannya. Lalu description, text content-nya kita ganti menjadi selamat belajar JavaScript DOM. Save, nah ini keluar. Jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau mendapatkan data si elemennya. Teman-teman bisa menggunakan function yang namanya get element by ID yang ada di dokumen. Oke. Elemen sendiri itu banyak sekali propertinya. Sebelumnya kita menggunakan text content ya, yang bawaan dari node. Sebenarnya masih banyak. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini nih. Karena elemen itu adalah turunan dari node ya. Jadi semua yang ada di node kayak menambah chat ya, dapetin children, menghapus child itu bisa teman-teman lakukan. Nah, tapi ada juga banyak tambahannya. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini banyak banget nih ya. Ada attributes untuk dapetin attributes-nya gitu ya. Ada children dan sebagainya. Nah, ada banyak banget, teman-teman bisa baca satu persatu. Kalau teman-teman mau dapetin ID-nya, cukup gunakan titik ID ya untuk dapetin ID-nya. Jadi ini banyak sekali. Oke, kita akan coba. Jadi di sini misalnya teman-teman pengen tahu sih elemen ini ID-nya apa misalnya ya. Nah, kita bisa gunakan si elemennya titik ID.
Otomatis kita akan dapat ID-nya. Contohnya di sini ID-nya adalah konten. Lalu di sini ada kelas CSS-nya, konten misalnya ya. Nah, untuk dapetinnya teman-teman bisa gunakan titik class name. Itu untuk dapetin si kelas kontennya ini, alias kelas CSS-nya. Atau teman-teman pengen tahu nih, ketika dapetin elemen, ini tuh tag elemennya apa sih di HTML? Kita bisa gunakan tag name. Otomatis dia dapatnya adalah div, karena dia tag name-nya adalah div. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan buat file baru. Namanya adalah element property. Oke, kita akan samakan dulu ya sama yang ini. Di sini kita bikin div. Lalu oke, sama seperti yang tadi sebenarnya. Jadi kita bikin div, ID-nya adalah apa tadi? Konten. Lalu kita kasih kelas konten juga. Lalu di sini ada H1 ya. Belajar JavaScript DOM. Lalu ada P, selamat belajar JavaScript DOM. Oke, selanjutnya kita coba buat script. Kita ambil dokumen get element by ID content. Kita buat konstannya. Oke, selesai. Jadi kita coba ya, kita akan masukkan ke dalam konsol misalnya. Konsol info konten titik ID-nya, kalau kita pengen tahu ID-nya apa. Lalu kalau kita ingin tahu misalnya stylenya ya, class name-nya apa, jadi class name. Jadi bukan cuma kelas ya, tapi class name. Atau kalau teman-teman pengen tahu tag-nya apa, tag name. Ini dapetin tag-nya. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, di sini ini ID-nya adalah konten ya, karena di sini memang ID-nya adalah konten. Lalu di sini class name-nya juga konten, karena di sini class name-nya adalah konten. Lalu di sini tag name-nya adalah div, karena memang di sini dia adalah div. Jadi seperti ini ya, ada banyak sekali properti yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengekstrak informasi dari si elemen ini, informasinya apa aja. Teman-teman bisa baca nanti di dokumentasinya yang tadi saya lihatkan. Oke, yang terakhir adalah metodenya. Jadi elemen juga punya banyak metode. Nah, karena elemen itu turunan dari node, jadi semua metode yang ada di node yang sebelumnya sudah kita bahas ya, seperti dapatkan children, dapatkan misalnya siblingnya, parentnya, itu juga bisa dilakukan. Karena memang elemen adalah turunan dari si node. Tapi selain itu, ada banyak lagi metode-metode yang lain yang teman-teman bisa gunakan. Teman-teman bisa baca di sini. Jadi ada yang namanya event listener, nanti kita bahas di materi tersendiri. Ada append ya, ada before, dan yang lain-lain. Ada banyak sebenarnya nih atributnya. Maksud saya metodenya. Jadi ada banyak. Teman-teman bisa baca ya satu persatu. Kalau teman-teman misalnya tidak mengerti bahasa Inggris, teman-teman bisa gunakan Google Translate untuk dapetin maksudnya apa sih nih, apa aja ada di sini. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Jadi ini contohnya, misalnya teman-teman misalnya ingin menghapus si elemen ini. Teman-teman bisa gunakan remove. Jadi remove itu digunakan untuk menghapus elemen ini. Menghapus dari mana? Menghapus dari parent-nya. Jadi contohnya kita buat yang seperti tadi, kita samakan, tapi kita pengen hapus yang ini nih, H1 dan P-nya. Teman-teman bisa gunakan get element by ID description atau title, lalu tinggal panggil si metode remove-nya. Nah, kalau ini meremove dirinya sendiri, jadi meremove dirinya sendiri dari si parent-nya. Teman-teman bisa gunakan si metode remove contohnya. Oke, kita akan coba. Saya akan copy paste saja biar cepat. Jadi yang elemen ya, elemen property saya akan copy paste menjadi elemen method. Oke, selanjutnya di sini saya akan tambahkan ID. ID-nya adalah title. Ini juga ID. ID-nya adalah description. Oke, ini kalau kita buka, nah keluarnya seperti ini ya, belajar JavaScript DOM. Nah, misal saja kita ingin hapus tanpa menghapus tag-nya. Teman-teman bisa gunakan JavaScript juga. Jadi dokumen get element by ID, misalnya title. Ini bisa langsung di sini aja sebenarnya, remove seperti ini kalau mau. Lihat, otomatis dia hilang dari HTML-nya. Atau yang ini, description, save. Nah, lihat, hilang juga dari sini. Jadi ada banyak sekali metode yang teman-teman bisa gunakan ya di dalam elemen.
Silakan teman-teman pelajari. Karena kalau saya bahas satu persatu metodenya itu banyak banget gitu ya. Dan bisa jadi setiap saat akan selalu bertambah, tergantung versi JavaScript-nya. Semakin hari, biasanya ada fitur baru. Jadi, saran saya teman-teman sering-sering baca dokumentasi untuk si detail elemen tersebut, ada metode apa aja. Oke, sekarang kita akan bahas tentang membuat elemen. Jadi, sebelumnya kan kita hanya mengambil data elemen menggunakan ID, artinya elemennya sudah ada di HTML-nya. Nah, kita juga bisa membuat yang namanya objek elemen baru. Jadi misalnya tadinya tidak ada elemen nih, teman-teman mau tambahkan elemen menggunakan JavaScript ya, itu juga bisa kita lakukan. Nah, kita bisa menggunakan metode yang namanya create element, lalu di sini tag-nya apa? Pada dokumen. Kalau teman-teman mau membuat elemen baru. Kita bisa lihat di sini dokumentasinya. Jadi, teman-teman bisa gunakan create element. Lalu di sini teman-teman dokumen create element, tag name-nya apa? Contohnya misalnya mau bikin paragraf baru ya tinggal P gitu ya. Header 1 baru tinggal H1 seperti itu. Otomatis dia akan menjadi elemen. Elemen ini belum tampil ya di halaman websitenya, kecuali teman-teman tambahkan ke elemen yang lain. Baru dia muncul. Oke, kita akan coba. Jadi misalnya kita di sini punya sebuah div ya, ID-nya konten, kelasnya konten, di sini kosong, tidak ada apa-apanya. Artinya di sini masih kosong. Lalu kita coba buat sebuah konten ya. Sorry, kita bukan buat ini, ambil dulu data elemen kontennya untuk nanti kita tambahkan. Lalu pertama kita bikin title dulu. Caranya dokumen create element misalnya H1. Lalu title ini kita tambahkan teks kontennya belajar JavaScript DOM. Artinya dia akan menjadi H1, isinya belajar JavaScript DOM. Tapi sampai sini dia belum tampil. Kenapa? Karena kita belum tambahkan ke HTML-nya. Nah, untuk menambahkannya, teman-teman silakan pilih elemen mana ya. Contohnya kita ambil elemen yang konten, lalu kita tambahkan di sini append child. Artinya H1 ini akan masuk ke dalam si div ini. Nah, termasuk di sini teman-teman bisa tambah lagi create elemen paragraf misalnya, masukkan teksnya, lalu append child artinya ditambahkan lagi di paling akhir ya, posisi paling akhir di elemen si konten ini. Oke, kita akan coba. Oke, ini saya akan copy paste yang elemen method. Di sini kita elemen create. Nama filenya. Ini saya kosongkan. Seperti ini. Oke. Sekarang saya akan coba buka. Nah, lihat di sini masih kosong ya. Nah, yang pertama misalnya kita ambil dulu konten. Oke, selanjutnya saya akan buat di sini misalnya create H1. Jadi yang pertama saya akan bikin dokumen create element, lalu tag-nya apa? H1 misalnya, seperti ini. Oke, kita buat sebagai konstan title namanya. Lalu title-nya saya ubah teks kontennya menjadi belajar JavaScript DOM misalnya, seperti ini. Sampai sini kalau saya save, ini dia tetap tidak muncul di sini. Sampai saya tambahkan. Contohnya saya akan tambahkan ke dalam konten. Artinya nanti dia akan masuk di sini. Dia akan masuk di sini H1-nya, ya. Oke, kita coba. Oke, sorry ini saya hapus lagi. Oke, kita coba title content append child. Kita masukkan si title-nya di sini. Saya save. Kita lihat, nah lihat dia muncul di sini, artinya dia masuk ke dalam si div ini. Kalau teman-teman coba inspect elemen, itu di elemennya lihat, di sini ada div ya, lalu di dalamnya sekarang muncul H1 belajar JavaScript DOM. Padahal di sini kita tidak ada. Jadi si DOM-nya ini otomatis dimanipulasi oleh si JavaScript kita. Oke, sekarang kita coba lagi, kita buat dokumen create element paragraf, kita bikin konstan, di sini description. Selanjutnya description, oke ini typo, saya rename dulu. Description, teks kontennya, selamat belajar JavaScript DOM. Oke, saya save. Nah, lihat di sini belum muncul ya. Nah, kalau saya tambahkan lagi, content, append, child, description, kita save.
Nah, dia muncul di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, di inspect elemennya dia juga muncul. Di sini ada div, di dalamnya ada H1 dan ada P. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau membuat elemen baru gitu ya. Membuat elemen baru silakan, bebas. Teman-teman tapi tidak akan otomatis muncul dulu. Kecuali teman-teman masukkan ke salah satu elemen yang sudah muncul di dokumen. Jadi di sini contohnya kita menambahkan title H1 dan juga description paragraph. Jadi lumayan menarik ya kalau kita sudah bisa memanipulasi elemen-elemen yang ada di halaman website kita. Jadi kita bisa bikin websitenya seakan-akan dynamic.